Saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan. Bilangan. Kita lihat Bilangan pasal 16. Bilangan pasal 16, kita akan baca ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Sebenarnya sih bagusnya satu pasal, tapi terlalu panjang, jadi kita baca dari ayat 41 sampai ayat 50. Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Saya mulai ayat 41, jemaat ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-50. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mencatatkan bagi kami secara sempurna kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Dan berbagai peristiwa yang terjadi dicatatkan juga untuk menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami terapkan dalam situasi dan kondisi kami dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong supaya pada malam hari ini kami bisa memperoleh instruksi dan hikmat dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saya sengaja memilih perikop ini pada malam hari ini. Masih berkaitan dengan berita-berita tentang virus corona yang masih tentunya sangat relevan, sangat menyebar di seluruh dunia dan masih menjadi pembicaraan. Dunia masih heboh dan khawatir dengan virus corona ini. Bahkan mungkin lebih khawatir lagi sekarang, ya, karena sudah makin menyebar. Kalau 1-2 minggu yang lalu masih kebanyakan di Cina, sekarang di Cina sudah mulai menurun angka-angka yang baru, sekarang mulai di seluruh dunia yang lain, di negara-negara lain. Dan di Indonesia juga kita melihat tiap hari makin bertambah sekarang. Tadinya cuma 2, lalu 4, 6, lalu tiba-tiba 17 ya, 17, 27, ya, 34, lain sebagainya. Dan ini membuat banyak orang menjadi panik. Banyak acara yang sudah dihentikan, di-cancel, ada tempat-tempat yang dikarantina, Itali bahkan dikarantina habis sekarang semua. Bagi yang suka bola, ya, Serie A tidak dilanjutkan, ya. Bahkan nanti malam yang saya tunggu-tunggu Manchester City lawan Arsenal nggak jadi misalnya. Bukan saya tunggu gimana sih, mau lihat tahu hasilnya aja begitu. Banyak sekali hal yang di-cancel gitu ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang sejarah tulah itu banyak, ya, atau penyakit itu ada banyak sepanjang sejarah. Dan sepanjang sejarah Israel juga banyak terjadi, berkali-kali terjadi tulah penyakit.
Salah satunya yang kita baca di sini. Dan saya melihat bahwa apa yang ditulis mengenai tulah yang terjadi di bilangan ini memiliki banyak pelajaran yang bagus untuk kita terapkan hari ini. Karena terutama kita melihat Musa dan Harun di sini. Harun dia berdiri katanya di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah di antara orang yang mati dan hidup di tengah-tengah tulah itu. Jadi saya memberi judul khotbah saya pada malam hari ini adalah berdiri di tengah-tengah tulah. Berdiri di tengah-tengah tulah. Dan rupanya kita bisa belajar dari apa yang terjadi di perikop ini untuk kita terapkan prinsip-prinsipnya ke dalam apa yang kita hadapi pada hari ini. Dan ada dua prinsip penting, dua hal penting yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu termasuk atas tulah. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu termasuk atas tulah atau apapun istilah modern yang mau kita pakai. Ya, misalnya coronavirus yang terjadi sekarang ini mau disebut apa? Mau disebut epidemi, mau disebut pandemi, ya WHO belum sampai mengkategorikannya pandemi katanya, ya, masih belum, ya, tapi apalah yang mau kita sebut itu, tulah atau penyakit sampar atau apa, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu termasuk atas tulah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dalam bilangan pasal 16, tulah yang terjadi di bilangan pasal 16 ini adalah murni atau langsung direct hukuman Tuhan. Ya, hukuman Tuhan langsung. Jadi ini Tuhan yang datangkan. Dan kenapa Tuhan mendatangkan itu, saudara yang kasih Tuhan? Ini sebagai hukuman atas sikap orang Israel. Tadi saya katakan bahwa sebenarnya paling bagus itu kita baca seluruh pasal dari ayat 1 ya, pasal 16. Jadi latar belakangnya adalah sebenarnya awalnya ada 3 orang yang memberontak, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram ini 3 orang, ya, di antara mereka Korah bahkan adalah orang Lewi, yang tidak senang dengan kepemimpinan Musa. Jadi mereka berpikir, loh, kenapa Musa yang memimpin? Saya juga bisa memimpin. Jadi mereka ingin sebenarnya, mereka ingin memberontak. Dan mereka menantang Musa. Dan Tuhan tidak senang dengan itu. Karena Tuhan yang memilih Musa, jadi ketika mereka menentang Musa, orang-orang ini sama dengan mereka menentang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak ingin kita memberontak terhadap otoritas di atas kita, ya, karena otoritas itu datang dari Tuhan. Dan ketiga orang ini, mereka memberontak sama Tuhan, akhirnya Tuhan membunuh mereka. Tuhan membunuh mereka dengan cara yang tidak lazim. Tuhan suruh mereka berdiri di situ, ya. Dan di perkemahannya mereka, Tuhan suruh orang Israel jauh-jauh dari perkemahan mereka. Dan tiba-tiba katanya kita baca bumi, ya, entah dengan gempa atau dengan apa, ternganga dan menelan habis segala tenda perkemahan mereka. Dan sebenarnya dari situ mestinya semua orang Israel yang lain sadar bahwa Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah meneguhkan bahwa 3 orang ini salah. Dan Musa dan Harun yang benar. Tetapi kita baca tadi ayat 41. Orang Israel bukannya tunduk sama Tuhan, mereka malah tambah marah sama Musa dan Harun. Seolah-olah kematian Korah, Datan, dan Abiram itu salahnya Musa, begitu. Kenapa Musa nggak mau mengalah, begitu? Kenapa Musa tidak mau berbaik-baik sama Korah dan lain sebagainya? Kenapa? Jadi mereka malah menyalahkan Musa dan Harun. Mereka malah menuduh mereka, kalian sudah membunuh umat Tuhan dan lain sebagainya. Dan Tuhan tambah marah lagi, Tuhan marah dengan orang Israel karena mereka punya sikap hati yang tidak benar. Kita lihat di ayat 41 di situ. Pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel. Saudara, kata bersungut-sungut ini kata yang akan sering kita temukan di dalam perjalanan Israel. Mereka sering bersungut-sungut. Dan Tuhan sering menghukum mereka karena bersungut-sungutnya mereka. Mungkin kita berkata, bersungut-sungut kok Tuhan hukum ya. Bersungut-sungut kan cuma bersungut-sungut. Tapi saudara kasih Tuhan, bersungut-sungut itu justru menunjukkan sikap hati. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu hati manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang menilai hati manusia. Dia bukan hanya sekedar menilai yang tampak luar, karena tampak luar bisa saja ditekan, ya. Eksternal itu bisa ditipu, dipalsukan, namun hati kita tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu Tuhan tahu hati kita masing-masing. Orang bisa saja dari luar tidak memberontak, tapi dalam hatinya memberontak. Orang bisa saja dari luar
tampaknya setia sama Tuhan, tapi dalam hatinya tidak setia sama Tuhan. Ingat bahwa Tuhan menilai hati kita. Dan Tuhan tahu hati orang Israel. Oleh karena itu, dosa bersungut-sungut ini adalah dosa yang memang mencetuskan hati mereka itu seperti apa. Mereka memberontak sama Tuhan. Mereka tidak mau menerima apa yang Tuhan atur dalam hidup mereka, dalam kebangsaan mereka. Dan pemberontakan ini mengakibatkan Tuhan menghukum mereka. Nah, hukumannya pada waktu itu berupa tulah di sini. Jadi suatu tulah, mungkin suatu penyakit atau ini kalau Tuhan memakai suatu penyakit berarti ini penyakit yang cepat sekali ya. Atau entah apa yang Tuhan pakai di sini, tapi matinya cepat. Dalam hitungan detik atau menit mungkin. Begitu banyak orang langsung mati. Wah, ini kalau penyakit ini berarti penyakit yang mengerikan, Saudara. Kalau coronavirus saja matinya biasa butuh beberapa hari lah, begitu kan. Nah, ini cepat sekali. Tulah apa yang dipakai kita tidak tahu. Oke, jadi tulah di sini adalah hukuman dari Tuhan. Ingat bahwa pelajaran kita adalah Tuhan berdaulat atas segala sesuatu termasuk tulah. Nah, tetapi tidak semua penyakit, tidak semua dalam tanda petik sampar atau tulah itu langsung adalah hukuman dari Tuhan. Ya, tidak semuanya. Ada penyakit-penyakit yang bukan merupakan hukuman langsung dari Tuhan. Tetapi sekalipun penyakit itu ada sebagian penyakit bukan hukuman langsung dari Tuhan, tetapi semua penyakit sebenarnya adalah karena dosa secara tidak langsung. Ya, jadi ada penyakit yang karena dosa secara langsung, tetapi ada juga penyakit yang bukan karena dosa secara langsung. Tetapi bukan karena dosa secara langsung, tetap adalah karena dosa secara umum atau secara tidak langsung. Mengapa demikian? Karena saudara yang kasih Tuhan, dari mana asalnya penyakit sebenarnya? Dari mana datangnya virus dan bakteri? Yang kita sekarang sedang ribut ini kan coronavirus namanya. Virus. Ya. Banyak orang awam tidak membedakan. Ada virus, ada bakteri, ada macam-macam, ada jamur, ada parasit. Ya. Virus, bakteri orang banyak nggak tahu. Jadi banyak orang virus disikat antibiotik. Ya, padahal nggak mempan. Antibiotik itu nggak bisa lawan virus. Ya. Virus itu atau antibiotik itu hanya bisa kena ke bakteri saja. Jadi kalau virus itu tidak bisa pakai antibiotik. Makanya coronavirus sampai sekarang belum ada obatnya katanya. Belum ada obatnya. Nah, ada virus-virus tertentu dia sudah ada obatnya. Misalnya virus herpes itu ada obatnya. Ya. Tapi coronavirus ini belum ada obatnya. Nggak bisa pakai antibiotik. Dan orang bertanya, dari mana datangnya virus? Dari mana datangnya bakteri? Apakah Tuhan yang ciptakan? Kok Tuhan mau ciptakan yang begituan? Nah, sebenarnya jawabannya sudah kasih Tuhan, apakah siapa yang ciptakan bakteri? Ya, jawabannya Tuhan, benar. Tuhan ciptakan bakteri. Tetapi ketika Tuhan menciptakan bakteri, Tuhan menciptakannya dalam kondisi yang sempurna. Tuhan menciptakan, kalau kita baca di Kejadian pasal 1, semuanya baik. Semuanya baik adanya, amat sangat baik bahkan Tuhan katakan. Dan pada waktu itu tidak ada kematian. Pada waktu itu tidak ada kesakitan sama sekali. Sampai hari ini pun mayoritas bakteri itu baik. Jadi jangan alergi dengan kata bakteri. Bakteri itu kebanyakan baik. Kalau misalnya ada yang mencret-mencret lain sebagainya. Sekarang malah pengobatan yang mulai populer sekarang adalah probiotik. Jadi minum bakteri yang baik. Nah, jadi daripada antibiotik kan matikan semua bakterinya. Nanti yang baik juga ikut mati. Jadi dalam perut kita ini rupanya ada banyak bakteri. Dan kalau kita minum antibiotik, bakteri yang jahatnya mati, yang baiknya juga mati. Nah, jadi ada cara lain, mungkin minum bakteri yang baiknya. Bakteri baik adanya di mana? Ya, misalnya
Yakult, ya, yogurt. Ini bukan iklan ya, tapi ya macam-macam gitu. Ya, ini salah satu cara begitu. Ya. Nah, jadi kebanyakan bakteri itu baik. Waktu Tuhan ciptakan semuanya baik, saudara. Ya. Namun apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan bilang, semak duri, rumput duri akan muncul. Dan secara ilmu botani, sebenarnya duri itu adalah modifikasi dari daun atau batang. Jadi rupanya DNA daun itu dia bisa melebar. Ya, tapi kalau ada terjadi sedikit perubahan, ada modifikasi pada DNA daun, dia tidak melebar, tapi malah menggulung, mengeras, ya, dan menjadi duri. Jadi Tuhan bilang akan ada semak duri, rumput duri. Dan terjadi perubahan DNA tertentu di situ. Nah, terjadi perubahan DNA pada tumbuhan, terjadi juga perubahan DNA pada binatang. Termasuk bakteri-bakteri yang tadinya baik, sekarang sebagian menjadi patogen, menjadi berbahaya bagi manusia. Dan akhirnya ada bakteri, ada virus, lain sebagainya. Jadi, sekalipun tidak semua dosa, tidak semua penyakit itu langsung karena dosa. Namun semua penyakit itu secara tidak langsung adalah karena dosa. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan mengingatkan manusia bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bahwa ini bukan dunia yang sempurna. Dan Tuhan sengaja mengizinkan itu. Kenapa? Supaya manusia merindukan dunia yang lain. Merindukan keselamatan yang dari Tuhan. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa virus yang terjadi sekarang, coronavirus, ini juga atas izin Tuhan. Karena prinsip kita tadi apa? Tuhan berdaulat atas semuanya. Termasuk tulah, termasuk penyakit. Maka Tuhan berdaulat juga atas apa yang sedang terjadi sekarang, coronavirus yang sedang merajalela, ini diizinkan oleh Tuhan. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Gitu. Ya, kita tidak bisa jawab secara penuh, absolut saat ini. Banyak hal yang kita belum bisa jawab secara absolut di kehidupan sekarang ini. Namun kita tahu melalui Alkitab bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan mengizinkan. Dan mungkin untuk satu hal, mungkin ada banyak tujuannya. Ingat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk ketika dia mengizinkan coronavirus ini. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ada banyak tujuan yang bisa kita dapatkan di sini, yang Tuhan ingin. Dan ini mengantar kita kepada poin yang kedua. Tadi poin pertama, apa prinsipnya? Tuhan berdaulat atas semuanya, termasuk tulah. Yang kedua, Tuhan ingin kita berperan ketika terjadi tulah. Tuhan ingin kita berperan ketika terjadi tulah. Entah itu yang di Bilangan 16, seperti yang diperankan oleh Musa dan Harun, ataupun yang kita hadapi saat ini, ya, suatu penyakit misalnya coronavirus. Ya. Apa itu saudara yang kasih Tuhan? Coba kita melihat. Ya. Apa seharusnya peran kita di dalam tulah coronavirus ini? Tuhan tidak membuat orang Kristen kebal dengan coronavirus. Ya. Jangan Anda berpikir begini, wah karena ini diizinkan Tuhan, ya, jadi saya kan anak Tuhan, jadi saya kebal. Gitu, ya. Nah, orang Kristen spesial kebal dengan coronavirus. Tidak, Tuhan tidak berjanji seperti itu. Ya. Bahkan ada berita bahwa waktu itu ada satu dokter yang terkenal di Cina, ya, karena dia adalah salah satu yang pertama yang memperingatkan orang tentang virus itu, dan dia sempat ditangkap oleh polisi karena waktu itu dianggap menyebarkan rumor katanya, ya. Namun belakangan ternyata benar yang dia, ya, saya lupa namanya, kalau nggak salah marganya Liu atau apa begitu, Li, ya, warga Li, ya. Jadi dan ternyata dia orang Kristen, ya, saya baca atau benar nggak, dia orang Kristen, ya.
Tapi akhirnya dia mati, saudara. Dia meninggal. Jadi ini ada dokter Kristen di Cina yang salah satu yang awal mendapatkan penyakit ini, meninggal, mati. Jadi ternyata orang Kristen bukan kebal terhadap coronavirus. Loh, mungkin Anda bertanya, kenapa enggak Tuhan bikin kebal aja kita coronavirus? Maka dengan demikian, wah kita kayak orang Kristen kayak ini, seperti apa ya? Wah, jadi nanti orang jadi tertarik jadi Kristen karena lihat nih, yang Kristen nih kebal nih, begitu. Memang saudara kasih Tuhan, saya bisa jamin kalau terdeteksi oleh dunia ini bahwa orang Kristen kebal coronavirus, minggu ini penuh di sini, berjubel kalau terdeteksi. Mengapa? Oh iya, masker aja habis. Ya. Apa segala macam di Australia, toilet paper, tisu jamban segala macam habis disikat orang. Ya. Sanitizer habis, harganya berkali-kali lipat. Itu hanya untuk mencoba mencegah loh saudara. Ya. Apalagi kalau sampai orang dunia tahu bahwa, rupanya jadi orang Kristen atau jadi orang GBIA, saya bisa kebal coronavirus. Wah, saya jebol nih gedung saudara. Ya. Jebol ini gedung. Tetapi justru Tuhan sengaja tidak mau bikin seperti itu. Karena kalau dibikin seperti itu, maka orang akan berbondong-bondong menjadi orang Kristen dengan tujuan apa? Dengan tujuan mau cari kebal dari coronavirus itu. Jadi Tuhan tidak bikin orang Kristen spesial. Wah, orang Kristen kebal coronavirus. Tidak. Tidak ada seperti itu. Karena kalau demikian adanya, maka orang akan menjadi Kristen. Bukan lagi karena mereka mencari keselamatan dari dosa. Mencari Tuhan untuk memuaskan jiwa mereka. Tapi mereka mencari sesuatu yang materi, jasmani, dan duniawi. Oleh karena itulah mengapa di dalam sejarah Kristen kita melihat ketika kekristenan dianiaya, sangat berat saudara. Sangat kasihan, tetapi sangat murni. Ketika kekristenan dianiaya, sangat menyedihkan, tapi sangat murni. Tetapi ketika kekristenan, mulai dari Konstantin segala macam, bahkan diangkat menjadi agama negara, ada kelapangan. Wah, memang bersukacita, orang Kristen bersukacita. Ya, kalau ada kebebasan kita bersukacita. Ya. Namun kadang-kadang ada bahaya juga. Bahayanya adalah menjadi tidak murni lagi. Ada orang yang mulai menjadi Kristen karena mau kaya. Karena mau posisi, mau jabatan. Karena diiming-imingin kesembuhan jasmani dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu peran kita, saudara. Tuhan sengaja membiarkan orang Kristen di dunia ini masih mengalami kesusahan-kesusahan manusia. Mengapa? Karena justru ketika kita mengalami kesusahan-kesusahan manusia itu, kita memainkan peran kita untuk menjadi terang di dunia ini. Kita memainkan peran kita untuk menjadi saksi di dunia ini. Apa yang kita saksikan, saudara? Nomor satu, kita bersaksi bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Di dunia ini tidak ada suatu jaminan. Tidak ada. Dan kita bisa berkata bahwa satu-satunya jaminan ada di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya jaminan ada di dalam Yesus Kristus. Kita memainkan peran karena kita ikut mengalami kesusahan, namun kita memiliki sikap yang berbeda. Ini peran kita. Kita memiliki damai sejahtera sekalipun di tengah coronavirus. Seharusnya berbeda orang dunia dengan orang Kristen. Orang dunia melihat coronavirus sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Kita melihatnya sebagai suatu penyakit yang terjadi. Tetapi kita melihatnya sebagai suatu hanya tambahan satu saja dari ketidakpastian yang ada di dunia ini. Anda tahu, yang tadi hari ini katanya ada satu meninggal ya. Anda sudah baca ceritanya ya. Di Indonesia kan satu meninggal kan, tapi itu WNA. WNA meninggal satu. Tapi sudah berapa banyak orang yang mati karena dengue, DBD. Ya.
di Indonesia Timur, nggak dilaporkan. Media massa fokusnya apa? Anda baca semua, ya. Yang difokuskan coronavirus. Coronavirus udah berapa? Yang mati karena dengue udah berapa ratus, nggak dilaporkan. Anda nggak kena corona pun, berapa banyak orang yang mati karena sakit jantung tiap hari? Berapa banyak orang yang mati karena kanker setiap hari? Berapa banyak orang yang mati karena kecelakaan tiap hari? Oh, kalau Anda mau katakan, di dunia ini tidak ada yang pasti. Nah ini, tapi kok bisa kita hidup di dunia ini? Karena kita memegang sesuatu yang pasti yang bukan dari dunia ini. Makanya lagu itu berkata, ku tak tahu hari esok, namun ku tahu penguasa hari esok. Nah, karena kita punya damai sejahtera dari Tuhan, makanya kita bisa hidup dengan damai di dunia ini. Karena damai dari Tuhan, damai yang dimiliki oleh Yesus Kristus, itu yang Dia berikan kepada kita. Nah, ini peran kita, saudara. Di tengah-tengah virus corona, kita bisa menjadi saksi. Dan, saudara kasih Tuhan, ada peran kita yang lain lagi. Bukan dalam virus corona sekarang, tapi ada satu tulah yang jauh lebih hebat. Sebenarnya tulah atau virus corona ini dibikin panik itu karena ini. Kenapa orang pada panik, saudara? Nomor satu, sekarang ini dunia ini sudah jauh lebih terhubung dan informasi begitu cepat. Makanya orang cepat panik. Padahal kalau dibandingkan dengan virus-virus dulu, tingkat kematian coronavirus ini berapa persen? Antara 3-5% sekarang. Ya, tergantung populasinya. Di paling tinggi sekarang di Italia. Italia sekitar 5% yang kena meninggal. Karena Italia itu rupanya di Eropa itu populasi paling tua di sana. Dan memang ini kena orang yang berumur memang lebih bahaya. Tapi di tempat lain ya mungkin cuma 2%, 3%. Bandingkan, dulu katanya ada yang namanya flu burung. Flu burung itu 60% tingkat kematiannya. Artinya kalau kamu kena flu burung, 60% mati. Ya. Lalu ada Ebola. Ebola itu tingkat kematiannya 70%. Jadi 100 orang kena Ebola, 70 orang mati. Wah, ini lebih bahaya, saudara. Kalau 100 orang kena corona, cuma 3-5 yang mati. Tetapi saudara, orang panik corona. Kenapa? Karena saya katakan lebih disorot. Lebih disorot, padahal tingkat kematiannya 5%. Itu yang paling tinggi, ada yang 3%. Tetapi sebenarnya di dunia ini ada tulah yang jauh lebih bahaya. Tulah ini sudah berlangsung ribuan tahun. Dan Anda tahu tingkat mortalitasnya, tingkat kematiannya berapa? Tingkat kematiannya adalah 100%. Apa itu? Itu adalah tulah dosa. Tulah dosa. Tulah dosa sudah mulai sejak Adam dan Hawa. Dan tingkat kematiannya bukan 1%, 2%, 3%, 99%. Tingkat kematiannya 100%. Artinya semua manusia akan mati. Dan ini tulah yang sebenarnya. Ini tulah yang sebenarnya sedang berlangsung di dunia ini. Adalah tulah dosa. Dan disinilah peran kita. Peran kita seperti Harun. Harun ketika melihat tulah itu sedang berlangsung di antara umatnya. Musa segera bilang, Harun kamu berdiri di sana. Damaikan umat itu dengan Tuhan. Harun buru-buru mengambil alat-alat bait kemah suci, dia mendamaikan. Dan tulah itu berhenti. Harun ini simbol siapa, saudara? Nomor satu, Harun adalah tipologi Tuhan Yesus tentunya. Tuhan Yesuslah yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Dan Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Harun adalah imam besar Israel waktu itu. Tetapi Harun juga melambangkan kita. Kita juga adalah imam. Ingat, ketika kita diselamatkan, kita ini adalah imam-imam Tuhan. Dan Yesus sudah mati di kayu salib. Maka giliran kita untuk menyampaikannya kepada sebanyak mungkin orang. Karena ada tulah yang jauh lebih berbahaya dari coronavirus. Coronavirus hanya
3-5% mati. Tapi tulah ini 100% mati. 100% pasti matimu. Yaitu tulah dosa. Dan kita adalah orang yang bisa mendamaikan, bisa menghentikan tulah ini dengan cara mendamaikan manusia dengan Yesus Kristus. Mari kita pakai kesempatan ini. Kalau misalnya di dalam ketidakpastian dunia ini ada teman, saudara, siapapun yang mulai bingung, mulai bertanya-tanya bagaimana untuk mendapatkan damai sejahtera, bertanya-tanya tentang kematian dan lain sebagainya. Ini kesempatan bagi kita. Mungkin kita bisa memperkenalkan dia kepada Sang Juru Damai yang bisa menyelesaikan bukan hanya virus corona, tapi yang jauh lebih penting lagi, yaitu tulah dosa yang akan membawa kepada kematian. Tuhan ingin kita berperan ketika ada tulah, ketika ada penyakit, menjadi terang di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami diingatkan bahwa sungguh ada satu tulah yang jauh lebih berbahaya, yang merenggut nyawa semua yang ditimpanya, yaitu tulah dosa. Dan bahkan semua penyakit yang ada di dunia ini hanyalah gejala dan akibat dari dosa itu, Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami yang sudah diselamatkan, sudah diperdamaikan, maka Engkau mengutus kami untuk menjadi agen-agen pendamaian, untuk memperkenalkan orang kepada pendamaian dari Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.